Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya FM Ralia Zulfa. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris RPL Batch 5. Eh, saya di sini akan menjawab UTS dari Introduction of BIBA. Oke, langsung saja yang pertama, pentingnya BIBA bagi lulusan pendidikan bahasa Inggris. Jadi BIBA itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan BIBA itu memperkenalkan dan mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia bagi warga asing. Jadi BIBA itu tidak hanya memusatkan perhatian pada pendidikan-pendidikan dasar seperti berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan. Tapi BIBA itu dirancang untuk memberikan pemahaman secara mendalam tentang budaya dan masyarakat Indonesia. Dalam implementasinya atau penerapannya, BIBA itu dapat dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia. Selain mendukung penyebaran bahasa Indonesia secara global, jadi eh, BIBA itu juga mendukung penyebaran budaya dan nilai-nilai sosial yang ada di Indonesia secara global. Melalui BIBA, orang asing atau orang pembelajar BIBA itu dapat mempelajari BIBA dengan lebih mudah, cepat, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kebutuhannya, baik dalam pekerjaan, baik dalam akademik, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, BIBA itu dalam kegiatan, dalam eh, pekerjaan itu bisa digunakan dalam eh, ekonomi global, jadi dalam bisnis global. Jadi misal seseorang yang mengembangkan bisnisnya ke internasional. Jadi bahasa pengantarnya itu tidak hanya bahasa Inggris. Si pengusaha tersebut juga bisa menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, poin selanjutnya adalah manfaat mempelajari BIBA. Yang pertama, manfaatnya adalah bahasa Indonesia itu semakin dikenal di dunia. Yang kedua ada cross culture. Maksudnya di sini adanya pembelajar BIBA untuk belajar bahasa Indonesia itu eh, menduniakan atau menyebarluaskan bahasa Indonesia ke ranah global. Selain itu, jadi misal nih si A ini lagi belajar bahasa Indonesia di Indonesia. Kemudian si A ini pulang ke negaranya. Nah, di negaranya dia mengimplementasikan apa yang telah diterapkan dalam belajar WIBA di Indonesia. Nah, yang dimaksud cross culture adalah seperti itu. Kemudian yang ketiga ada cross culture and understanding. Maksudnya gimana? Maksudnya, dengan mempelajari bahasa dan budaya Indonesia, para pembelajar BIBA itu jadi semakin paham bahwa eh, bahasa dan budaya Indonesia itu penting pada pergaulan internasional, sehingga seseorang itu dapat mempelajari budaya lain dan meningkatkan kemampuan bergaul dengan bangsa lain. Selain itu, Eh, poin yang ketiga adalah persiapan menjadi pengajar BIBA. Yang pertama, harus mengenali budaya, kesulitan, dan kebutuhan bagi pembelajar BIBA. Kenapa kita harus mengenali budaya, kesulitan, dan kesulitan dan kebutuhan pembelajar MIBA karena dengan mengenali atau mendiagnosis budaya si pembelajar MIBA, kita bisa menentukan metode apa yang cocok, kita bisa menentukan cara pembelajarannya seperti apa, strategi pembelajaran yang digunakan seperti apa. Yang kedua, mengajari pembelajar MIBA sesuai kebutuhan dan tujuan dan tingkatannya. Nah, pembelajaran BIBA itu ada kebutuhan dan tujuan serta tingkatannya. Jadi misal si pembelajar WIBA itu buta atau sama sekali tidak
mengerti bahasa Indonesia. Jadi tingkatannya adalah D1. Jadi kita harus mempelajari atau memberikan cara-cara yang efektif yang mana si pemula tersebut jadi mudah dipahami. Selanjutnya adalah metode pembelajaran yang tepat bagi pembelajar WIBA. Nah, ini berkaitan dengan poin sebelumnya. Lah, metode yang tepat ini bertujuan untuk apa? Metode yang tepat bertujuan agar si pembelajar WIBA itu mudah paham terhadap bahasa Indonesia, agar eh, dapat menangkap apa yang telah dipelajari atau apa yang telah disampaikan oleh pengajar BIBA, seperti itu. Selain poin yang terakhir, pentingnya metode pembelajaran dalam BIBA. Nah, dalam sebuah pembelajaran, metode itu merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena dengan adanya metode pembelajaran itu dapat menunjang keberhasilan belajar siswa atau tujuan pembelajaran dapat tercapai. Maka dari itu, setiap pertemuan pengajar BIBA itu perlu menerapkan metode pembelajaran. Nah, apakah metode pembelajarannya harus sama? Nah, metode pembelajarannya itu tidak harus sama. Metode pembelajarannya boleh berbeda-beda. Kenapa? Karena hal ini untuk bertujuan pembelajar BIBA agar tidak bosan, mudah memahami pembelajaran, dan bisa mengimplementasikannya secara nyata. Hal ini karena pembelajar BIBA itu tidak hanya berasal dari di latar belakang, tidak hanya berasal dari latar belakang dan budaya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi pembelajar BIBA itu tidak hanya berasal dari Indonesia. Pembelajar BIBA itu kebanyakan berasal dari eh, orang yang memiliki budaya dan latar belakang yang berbeda-beda. Sehingga pembelajar BIBA apabila hanya menggunakan metode ceramah ataupun metode hafalan, eh, menurut saya kurang efektif. Penerapannya seharusnya metode pembelajaran dalam BIBA itu bertujuan agar pembelajaran itu dapat dipahami oleh pembelajar BIBA, dapat menarik perhatian, yang mana berdasarkan tujuan utama pembelajaran tersebut dilaksanakan. Oke, terakhir terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kesempatannya dalam saya mempresentasikan tugas saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.